Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbadihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal 'adzabi. Al-awwalu al-'alimu alladhi 'amila bi 'ilmihi, wa thani al-hajju alladhi hajja bi ghairi 'amalil fasadi, wa thalithu asy-syahidu alladhi qutila fil ma'rakati, wa rabi'u as-sakhiyyu alladhi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bi ghairi riya'in. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini, Allah kembali memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu amalan yang sangat mulia selain melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah, namun kita akan mengisi waktu antara dua sholat ini dengan menghadiri majelis ilmi, majelis yang sangat mulia yang senantiasa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di antara hal yang menjadi penyemangat bagi kita, mengapa kita harus senantiasa menghadiri majelis ilmi atau majelis ilmu? Sebab di antara tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan ada di zaman umatku manusia-manusia yang lari enggan dari ulama dan fuqaha. Fayabtaliyahumullahu ta'ala bi thalathati baliyatin. Karena sikap mereka yang enggan lari dari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menimpakan 3 musibah dalam kehidupannya. Awwaluha, adapun musibah yang pertama, yarfa'ullahul barakata fi kasbihim. Allah akan mengangkat dan menghilangkan keberkahan dari usahanya. Yang pertama, kata baginda Nabi, akan datang sekelompok dari umatku, di mana umatku itu lari atau enggan untuk menghadiri ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka 3 baliyah atau 3 cobaan dan ujian. Di antara ujiannya adalah yarfa'ullahu al-barakata fi kasbihim. Allah akan mengangkat atau menghilangkan keberkahan dari rezekinya.
Wasani, dan cobaan yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan kuasakan kepada mereka penguasa-penguasa yang zalim. Jadi antara penyebab adanya penguasa-penguasa yang zalim kepada rakyatnya adalah penyebab umat ini yang enggan untuk kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan itu adalah bagian musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Islam. Wasalitsu, adapun cobaan yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat Islam adalah yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, kematian kita naudzubillah tidak lagi membawa keimanan. Kemudian salam. Karena tiga hal cobaan dan ujian ini, ibu bapak yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa besarnya. Lebih raja, lebih besar daripada ujian alam, bencana alam. Namun ini akan berdampak kepada keselamatan kita, bukan hanya di dunia, namun keselamatan kelak di akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah, menghadiri majelis ilmi di samping menjauhkan kita dari cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ketika kondisi umat Islam telah lari dari ulama atau lari dari fuqaha. Di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa senang untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan di yaumil qiyamah. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin 'inda babil jannati bighairi ru'yatil hisabi wal 'adabi." Ketika hari kiamat telah selesai, maka akan datang 4 kelompok yang berada di depan pintu surga tanpa terlihat di dalam wajah mereka bekas dari siksaan dan azab. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ada di depan surga adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, tidak ada nampak keletihan di dalam aura wajahnya. Dan dalam hadis lain, ikhwatal iman rahimahullah, kondisi yaumil qiyamah, kondisi yaumil hisab itu adalah keadaan yang sangat menegangkan. Dari saking takutnya umat atau manusia yang sedang menunggu giliran untuk dihisab, mereka sampai mengatakan la'ali an akuna turaba. Andai saja aku boleh memilih ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadaku agar aku tidak diciptakan menjadi manusia, mending aku diciptakan menjadi tanah dan abu yang kemudian itu tidak ada urusan setelah kematian ini tiba. Maka suatu saat akan ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok kata baginda Nabi, lam yura bi ghairi ru'yatil hisabi wal 'adabi. Akan ada 4 kelompok, ada 4 manusia yang sudah siap memasuki pintu surga. 4 kelompok ini tidak terlihat atau tidak nampak di dalam aura wajahnya hisab dan azab. Nampak ketakutan dari azab itu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, muka-muka termasuk ada sektor dari 4 kelompok manusia yang tidak nampak ketakutan di dalam aura wajah mereka.
Baginda Nabi kemudian melanjutkan, siapa 4 golongan manusia yang berada di pintu surga tanpa terlihat kekhawatiran di dalam wajahnya. Al-awwal, yang pertama, al-alimul ladzi 'amila bi ilmihi, orang yang mempunyai pengetahuan ilmu dan dengan ilmunya itulah ia kemudian mampu mengamalkan amal kebaikan. Karena wa kullu amali wa kullu bi ghairi ilmin lam yuqbal. Segala sesuatu tanpa ilmu maka amalan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa beramal. Dan kita sekarang berada di tanggal 26 Zulqa'dah. Kata yang benar kalau 24 Zulqa'dah, di mana bulan ini merupakan satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita untuk gemar melakukan amal kebaikan dan segera untuk menghentikan kezaliman. Allah Ta'ala, inna 'iddatasy-syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan sebutan namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Haram artinya haram melakukan amal keburukan, sebaliknya kita dituntut untuk memperbanyak amal kebajikan. Dimulai dari bulan ini bulan namanya bulan Zulqa'dah. Zul itu bermakna memiliki, Qa'dah artinya duduk. Orang Arab Zulqa'dah artinya mereka lebih memilih duduk di rumah tanpa melakukan peperangan, tanpa melakukan pertikaian. Orang Arab jahiliyah sebelum datangnya agama Islam telah memberikan penghormatan atas kemuliaan bulan Zulqa'dah ini. Ini dimulai daripada bulan Zulqa'dah. Oleh karenanya di bulan Zulqa'dah disunahkan kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Di antaranya adalah sunat puasa di bulan Zulqa'dah. Kemudian selepas bulan Zulqa'dah, bulan yang kedua adalah namanya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini dengan ilmu kita bisa menjaga kebaikan di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu yang harus kita waspadai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau di bulan Ramadan itu 10 terakhir di bulan Ramadan yang dikenal dengan istilah al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan malam pertama, malam kedua, malam ketiga tak ada semangat di bulannya, tak ada di bulan ada di akhir bulan nantinya 10 terakhir di bulan Ramadan. Jangan sampai kita lemah, jangan kasih kendor semangat ibadahnya itu di 10 pertama, 10 terakhir di bulan Ramadan. Berbalik di bulan Ashhurul Hurum, di bulan Zulhijjah. Kalau di bulan Zulhijjah, ya, Komandina dan Maduna, Maduna itu di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ma min amalin al-yawm fihi ma min yawmin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah. Kata baginda Nabi, tidaklah amal kebaikan yang dicintai oleh Allah melebihi amal kebaikan yang kau bisa lakukan di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Sahabat kemudian bertanya, hatta wal jihad ya Rasulullah, apakah hal itu sebanding dengan amalan jihad? Hatta wal jihad, sekalipun jihad pun masih belum menyamai kebaikan 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini kepada iman rahimahullah, dengan ilmu maka bisa kita beramal. Kemudian yang kedua, ada sekelompok
manusia yang berada di depan pintu surga tanpa terlihat bekas kekhawatiran dan ketakutan pada aura wajah mereka. Siapa? Kata baginda Nabi, wasani, adapun yang kedua, al-hajjul ladzi hajja bi ghairi amalil fasadi. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, kemudian setelah ia melaksanakan ibadah haji, ia tidak merusaknya dengan amal-amal yang menjadi penyebab hilangnya ibadah, pahala ibadah. Dan sebagian saudara kita hari ini sudah ada yang meninggalkan negara Indonesia untuk menuju Baitullah melaksanakan ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga berikan rezeki ini kepada kita semua. Untuk bisa paling hajat melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini kata Imam rahimahullah, kata sebuah hadis, al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bahwasanya amalan ibadah umrah dari umrah kedua dan umrah ketiga itu kafarah, bisa menghapus dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur, sedangkan ibadah haji yang diterima oleh Allah laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan balasan melainkan balasan itu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua adalah orang yang melaksanakan ibadah haji dan ia tidak melakukan amal-amal yang bisa merusak ibadahnya. Kurang lebihnya ada 6 hal yang menjadi penyebab amal ibadah itu bisa batal. Jadi kalau kita bercocok tanam, kalau kita bertani, yang harus kita waspadai bukan hanya asupan makan pupuk yang harus diberikan kepada tanaman, namun harus kita juga mewaspadai hama penyakit yang akan menimbulkan penyebab gagalnya pertumbuhan tanaman. Di dalam ibadah itu juga ada namanya sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perbuatan yang bisa menggugurkan pahala ibadah kita. Jadi sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, mun kecapo 6 perkara mereka, sungguhnya tidak akan ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan capeknya kita luar biasa ibadah, mulai dari bulan Ramadan. Kalau kita ingat di bulan Ramadan kita kan saja abang mereka ampun beringat malaikat. Kalau kita lihat kondisi ibadah kita dibandingkan hari ini dengan di bulan Ramadan, kalau kita boleh jujur, lebih sempurnaan ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, masya Allah, semuanya itu ibadah kita fullkan, kita maksimalkan. Sholat berjamaah itu bukan cuma dikerjakan di waktu maghrib isya rawatib, sampai ibadah sunnahnya pun dilaksanakan secara berjamaah. Sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, alhamdulillah tak cuma absen. Sholat maghrib di awal waktu, karena sebelum berjam maghrib kon siap di depan kompak. Jadi konten itu menjaga sholat maghrib itu. Subuh jarang yang kesiangan. Jadi sebelum subuh sudah kita tahu, gitu.
Oleh karena itu maka baginda Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah wa sa'ihu bil qailulati tuqimul qiyam al-laila." Jadi ada dua pesan baginda Nabi, jangan tinggalkan sahur supaya engkau bisa kuat melaksanakan ibadah puasa di siang hari, dan jangan kau tinggalkan tidur qailulah di siang hari supaya kau mampu menegakkan punggungmu melaksanakan sholat qiyamul lail di tengah malam. Di sunat yang asare siang beri masuk dua rakaat zuhur biasa, kalau setengah 11, kalau 11 asar itu luar biasa. Dan yang menerapkan ini malah negara-negara di luar Islam, di Jepang, untuk mengangkat kualitas produktivitas mereka ketika bekerja di perusahaan itu jam-jam 12 tidak boleh pulang, disediakan tempat tidur dan terus tidur. Dan sekolah juga tidur. Dan di salah satu pesantren di Pasuruan Sidogiri baru 1-2 tahun diharuskan santri setelah pulang sekolah harus tidur, dan itu bagian sunnah. Jadi kata baginda Nabi, minta dua pertolongan supaya sempurna ibadahmu. Puasa di siang hari jangan kau tinggalkan sahur, sholat qiyamul lail jangan kau tinggalkan istirahat tidur yang namanya qailulah. Nah ini kita di siang di hari Ramadan, alhamdulillah berikutnya qailulah, bukan cuma tidur sebentar, mulai subuh sampai arah asar gitu. Supaya kuat. Ternyata mare apuka kenyang kelu tarawih tak kuat dia. Kikir kayak begitu. Tapi usaha kita untuk meraih kesempurnaan itu ada di bulan Ramadan. Kemudian 30 hari berlangsung, kita tidak berhenti di sana. Kita melakukan amal silaturahim yang dikenal dengan acara halal bihalal. Halal bihalal ini bukan cuma di instansi pemerintah, di kantor, sampai makin sekarang banyak munculan bani-bani, keturunan telah memberi silaturahim, memberi halal bihalal. Ini luar biasa kebaikan-kebaikan. Apa jadinya ketika kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan tidak ternilai sedikit pun pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Karena ada 6 hal yang kita lakukan. Inilah yang disebut dengan sittatu asya'a tuhbitul a'malah. Ada 6 amalan yang bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan amal-amal kita yang kita lakukan. Yang pertama, al-istighal bi'uyubin nas. Kita sibuk mencari kekurangan dan aib orang lain sampai melupakan kita banyak kekurangan, kita banyak salah. Ini yang pertama, al-istighal bi'uyubin nas. Kita lebih sibuk mencari kekurangan orang lain daripada mencari kekurangan diri kita. Kalau kita mencari kekurangan orang lain lebih mudah daripada mencari kekurangan kita. Entah manusia duduk bareng kalau sakit, berarti koning, golu begitu, sakit. Kekurangan pasti ada. Jadi kalau kita mau mencari yang namanya komunitas, jauh lebih mudah daripada mencari kekurangan diri kita. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tuba liman syaghala nafsahu bi'ulubihi." Sungguh mulia orang-orang yang disibukkan dirinya hanya memikirkan kekurangan dan keburukan dirinya. Ia tidak sempat mencari keburukan yang ada pada orang lain. Walaupun itu nampak di pandangan kita. Ada orang di luar kita banyak melakukan keburukan, namun dia tidak sempat dan masih tak nyari kecubukan orang karena dia sibuk memikirkan kekurangan dirinya. Ini yang pertama, al-istighal bil mu'minas. Yang kedua, termasuk
termasuk amalan yang menjadi penyebab amal ibadah kita itu hancur berantakan tidak bernilai pahala. Yang kedua adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati untuk tidak mau menerima nasihat. Nah, orang hadir di majelis ilmi ini pertanda hati itu hidup. Ikhwatal iman rahimakumullah. Orang yang datang di majelis ilmi ini menunjukkan mempunyai hati yang mau untuk menerima nasihat. Nah, berbeda orang yang tidak menerima nasihat. Ada orang yang tidak mau untuk menerima nasihat. Begitu. Oleh karena itu maka ikhwatal iman rahimakumullah, para masyayikh kita, para guru-guru kita itu mengajarkan kepada kita untuk terus menjadi mazala talibal ilmi. Sikap kita ini tetap harus berprasangka kita itu tetap menjadi seorang talibul ilmi. Bahasa kampungan kipakun aromasa jadi santri. Jangan pernah merasa kita jadi kiai, menjadi santri. Satu pekan yang lalu mungkin di tempat kami di Darul Quran itu ke tempatan pengajian NKS Mas Dani. NKS itu singkatan Ngaji Kitab Sidogiri, merupakan program dari pesantren Sidogiri yang mendatangi para alumni untuk tetap memberikan kesadaran kepada mereka untuk terus menjadi santri. Menurut kita pun ngaji, gitu. Harus ada sikap itu tetap menjadi seorang murid atau santri. Mengapa? Supaya hati ini tidak mengeras. Jadi kiki pada malam aku nasihatnya begini. Karena semuanya bersumber imma dari kitab Allah wa imma dari hikmah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, termasuk amalan yang bisa menggugurkan pahala dari ibadah kita itu adalah tulul amal, menggunakan hamzah, tulul amali, tidak menggunakan ain, tulul amali. Karena kalau amal itu bermakna perbuatan pekerjaan. Kalau amal menggunakan hamzah itu bermakna angan-angan. Tulul amal, angan-angan yang terlalu panjang, lanjut. Hentikan angan saya lanjut. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang kalau sudah melewati usia 40 tahun itu seharusnya sudah mewaspadai 4 kemungkinan. Yang harus dijaga itu 4. Cek pun aja ke samurai, kolesterol, diabetes, kritik. Jangan itu saja yang harus kita waspadai. Umur 40 tahun itu sudah harus mewanti-wanti kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah umur 40 tahun itu sudah separuh dari perjalanan hidup kita. Kalau kita katakan usia dari umat Nabi Muhammad itu kan 60 tahun. Jadi kalau 40 tahun ini kan kurang lebih dari separuh. Kalau 10 tahun lebih 10 tahun. Jadi jangan terlalu mempunyai angan-angan panjang. Jadi umur 40 tahun yang dipikirkan sekejap lagi, 20 tahun lagi adalah saya umur 40, saya umur 10 tahun lagi. Kan sebentar kayak ada bulan. Mana kelewat. Siapa lagi sebentar berjumlah. Karena ada ya Allah, mari kau saya boleh. Jadi tulul amal tidak berbedanya orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Innahu yarahu wa yarahu ba'id wa narahu qariba. Kalau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu melihat hari kiamat itu sangat jauh. Wa narahu qariba. Tapi menurut pandangan orang yang beriman, hari kiamat itu qariba, dekat, semak. Dan era saking pada jamaah dulu perjalanan Bondowoso Surabaya itu ampun
numpak truk, numpak oplet, sepo-sepo, Bondowo, Surabaya, nabu-nabu. Makin perjalanan dulu sesuatu kerja, kalau jam 4 jam nyampe, masya Allah, sangat begitu dekat. Maka ini kata baginda Nabi Muhammad SAW, nomor tiga yang menjadi penyebab hancurnya amal ibadah kita, tidak ternilai pahala oleh Allah ketika kita mempunyai sikap tulul amal, terlalu panjang berangan-angan. Angan-angan seakan-akan mau hidup selamanya 1000 tahun. 1000 tahun asal yogur. Pas hubungan apa? Kalau beriman, kalau kita usaha kegagalan, aku boleh rezeki. Jadi sebenarnya rezeki tidak boleh. Laku ini boleh besok. Tapi kalau orang yang tidak punya keimanan, gagal di siang hari, ke bawah ibadah di malam hari. Nggak ngawal usaha tahajud, pakul, sholat rezeki, pakul. Jadi tidak ternilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Yang keempat, di antara hal yang menjadi perusak amal ibadah itu adalah qillatul haya. Qillatul haya adalah sifat malu yang sudah menipis. Tadi sifat todus. Malu itu tidak ada. Todus malu tidak ada. Dulu lambe orang mentarik jeng entar itu todus itu tidak ada. Todus kok kainnya. Makin rombongan beracara di gedung-gedung biasa resepsi, walaupun tarik jeng tidak ada malu. Dan di salah satu stasiun televisi pernah saya lihat ketika diwawancara ada seorang wanita ketika ditanya bagaimana perjalanan karir Ustaz. Alhamdulillah, diawali dengan alhamdulillah saya punya 3 anak dan satu di antara semuanya tidak tahu ayahnya. Ya. Di zaman dahulu orang hamil tanpa identitas ayah itu merupakan aib, bukan menjadi kebanggaan, aib. Tapi suatu saat dan alhamdulillah jadi alhamdulillah dengan ilmu kita bisa saja maafkan sombong perasaan terus. Sebelum Islam datang, orang Arab jahiliyah pun malunya itu masih lebih. Bukan cuma tidak mempunyai identitas ayah, ayahnya ada, ibunya ada, hanya gara-gara ia melahirkan anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Hanya anaknya perempuan itu menanggung malu, apalagi lahirnya tanpa identitas ayah. Nah sekarang sudah tidak ada lagi sifat malu, itu tidak ada lagi. Oleh karena itu maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-haya minal iman. Jadi malu itu adalah bagian daripada pertanda kita masih mempunyai namanya keimanan. Kemudian yang nomor 5. Nah, pertama sibuk mencari kekurangan. hadis kedua dibahas yang kedua Kerasnya hati. qaswatul qalbi, Panjang angan. tul amal. Tidak punya rasa malu. Yang nomor 5 itu hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Terlalu, bukan tidak boleh kita mencintai dunia, karena itu fitrah manusia. Hubbus syahwat zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarati min al-dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi jiwa nafsu ini ketika mencintai dunia itu memang hal yang wajar, namun melebihi kecintaan kita kepada dunia, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, Rasul, dan jihad untuk kemenangan keselamatan
kita di hari akhirat. Qul in kana aba'ukum wa azwajukum wa abna'ukum wa akhwatukum wa 'ashiratukum wa amwalun tawfumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika di antara mereka ada yang lebih eman, lebih paemanan, kecintaan, dekat apaan, dekat embuan, dekat anak, dekat dirinya, lebih paeman dari usaha turun pertanian, perkebunan. Buat masa kita tahu lebih eman, ada berrumah, saya kenal, ada berpazara, ada Allah, ada Rasulullah, ada berjihad. Jadi kepada iman Allah, kita hadir di sini ini kan jihad. Hadirnya kita semua di sini jihad. Kenapa demikian? Mana kita nilai jihad? Kalau kita berhitung-hitungan kerugian, banyak orang 1 jam di rumah. Kenapa dia harus dari janjian ke nyumur sepeda? Saya tadi benar-benar dia berkesepakat di pojok ini. Jadi kalau kita apa ya? Tapi insya Allah hari ini satu. Mari pas berkoordinasi saya berisyarat. Ini kan jihad, mengorbankan kepentingan dunia hanya semata-mata kita ingin meraih keselamatan kita di akhirat. Kepada iman rahimahullah. Istighfar binas, qaswatul qalbi, turul amal, filatul haya. Yang nomor 5, hubbud dunya, dan yang nomor 6 termasuk hal yang membahayakan kita adalah tidak mempunyai semangat untuk mengejar akhirat. Kesemangatan urusan dunia, gitu. Mempunyai kesempatan bisnis, para korban ada yang bisnis, musim semangat. Transaksi duniawi lebih bergairah kita daripada transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang nomor 2. Ada 4 kelompok, ada 4 golongan, kata baginda Nabi, yang mereka berada di depan pintu surga, tak nampak dalam aura wajah mereka kekhawatiran dan ketakutan. 4 kelompok ini yang pertama adalah orang yang mengamalkan, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak rusak ibadah hajinya dengan amal-amal yang merusaknya. Kemudian yang nomor 3, wasalisu, adapun yang nomor 3, asyhadul ladzi qutila fil ma'rakati, orang-orang yang meninggal dunia di dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita harapkan di atas usia 40 tahun, yang kita harapkan kematian kita, ending episode kehidupan kita terakhir dunia itu mati dalam keadaan syahid. Allahumma rzuqna syahadah, ya Allah berikanlah, anugerahkan kepada kami kematian yang mulia. Apa itu? Kematian syahid, kematian di mana kita itu mati meninggal dunia dalam berkorban atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjuangan itu tidak identik dengan peperangan. Nah, peperangan mungkin perang Palestina dan Gaza, saya ngurus anak, saya belanja dan ini Petrolia. Jadi jihad kita di antaranya adalah menjaga hal-hal yang dalam agama itu, termasuk adalah menjaga sarwatul Islam, kemuliaan Islam dan kekayaan Islam itu adalah ilmu. Ilmu itu bagian daripada hal yang dikatakan namanya syahid. Kemudian terakhir yang nomor 4, kata baginda Nabi, akan ada orang yang berada di depan pintu surga, tidak nampak kekhawatiran dan ketakutan dalam aura mereka. Siapa ini? Yang nomor 4, ar-rabi'u. Yang nomor 4 adalah as-sakhiyul ladzi iktasaba malan halalan
wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi riya'in. Ada orang-orang yang sakhi ini kan loman, dermawan, tidak kempang mahluah, as-sakhi, di mana lambeknya, lomannya ini kata baginda Nabi, alladzi kasaba halalan. Ia mendapatkan rezeki, tapi rezekinya dari rezeki halal. Karena beliau selam ke oleh macam itu, orang tak tahu pesan siapa yang kamu tidak tahu uangnya siapa. Ini yang iktasabah halalan, iktasabah malan halalan. Ia mempunyai sifat derma dari hasil pekerjaannya halal. Fa'anfaqahu fi sabilillah. Kemudian ia gunakan dari rezeki yang halal itu untuk infak fi sabilillah, digunakan kepada perjuangan Allah Subhanahu wa taala bi ghairi riya'in, tanpa adanya riya, tanpa adanya pamer, sebum tendensinya. Oleh karena itu maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ikhlas itu taubahnya seperti orang yang menyembunyikan keburukan. Ikhlas itu taubahnya seperti orang yang menutup atau mengubur keburukan yang kita lakukan. Kalau kita itu tidak mau keburukan kita itu nampak, mereka mengelakukan juga, kalian melakukan itu sama maksiat. Pas pada orang saya pakai pasti jangan dulu lagi. Apa tidak tahu? Jangan kasih tahu ya, cuma kamu yang saya percaya, jangan ya aku mohon. Begitu juga ketika kita melakukan amal kebaikan. Kita sholat berdoa seperti malam saya suara jangan boleh kan udah siap tahajud malam masih nangis gua suara udah berminta terus dia posting. Itu karena ini kan nyaman. Zamannya seperti ini itu sudah ini. Terkadang untuk menjaga hati sudah mau ikhlas hadir di majelis pengajian itu terkadang gitu. Hasil pasti mengajarkan. Alhamdulillah bisa menghadiri kajian. Semoga mau kan. Aku ngomong dulu, ini nyari kayaknya follower, nyari saya jempol dulu. Ini yang harus kita jaga kepada. Makanya dengan ilmu itu mampu menyelamatkan amal-amal ibadah kita. Nasallallahu ta'ala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita direzekikan ikhlas dalam amal dan terus senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah di bulan Zulhijjah. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad